Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia, masih bersama dengan Pak Saifullah berbincang tentang penurunan kebakaran di DKI Jakarta. Pak, masih bersama kami Pak? Iya, iya. Baik Pak, kalau dilihat tadi memang korsleting listrik masih jadi yang tertinggi. Apakah ada penyuluhan secara, selain tadi woro-woro, mungkin penyuluhan secara mendalam terhadap masyarakat sama gitu Pak, tentang standar pemakaian listrik, mulai dari kabelnya ataupun mungkin dayanya yang bisa digunakan dengan kapasitas yang mereka bisa penuhi? Ya, kembali untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan listrik. Yang pertama program kita adalah untuk melaksanakan pemeriksaan langsung ke setiap rumah yang dilakukan oleh teman-teman dasar wisma ya. Kemudian sosialisasi juga terkait dengan penggunaan listrik, selain woro-woro tadi itu kita menggunakan media sosial ya dengan IG, kemudian Twitter, Facebook, ya seperti itu yang dimiliki oleh media sosial Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Demikian. Baik, Pak, bagaimana dengan ini kan tahun 2020 kemarin Pak Tito Karnavian baru saja meresmikan Redcar, relawan Damkar gitu ya. Untuk kinerjanya sampai saat ini seperti apa? Apakah ini juga yang menjadi faktor adanya penurunan angka kebakaran? Ya betul, relawan pemadam kebakaran atau Satlantar. Kalau di DKI Jakarta ini terkenalnya dengan istilah Balakar ya, Barisan Sukarelawan Kebakaran. Ini adalah anggota masyarakat yang diberikan pengetahuan dan keterampilan oleh kita bagaimana melaksanakan upaya mencegah dan menanggulangi bila mana terjadi kebakaran. Nah ini tersebar di seluruh RW kelurahan yang ada di Jakarta ini. Nah itu salah satu ujung tombak kami atau ujung tombak dari peran upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di kawasan pemukiman seperti itu. Baik, apakah ini nantinya akan meluas juga Pak ke wilayah-wilayah lain mungkin di daerah penyangga? Iya, karena terkait dengan relawan kebakaran atau Redcar saat ini sesuai dengan Permendagrinya itu penerapannya di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah memang di Provinsi DKI Jakarta memang jauh sebelumnya kita sudah membentuk namanya Balakar ya, Balakar. Barisan Sukarelawan Kebakaran yang tergabung dalam SKKL, Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan. Itu. Baik, apa perbedaan yang signifikan dengan Balakar dan Redcar Pak sendiri? Kalau dilihat mungkin dulu Balakar difasilitasi juga dengan alat pemadam ringan begitu ya, yang sederhana. Ya, apakah ini juga dilakukan untuk Redcar atau justru lebih maju lagi persiapannya? Ya sama. Jadi sama-sama warga masyarakat yang tergabung dalam relawan ya, atau warga masyarakat yang peduli terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Jadi permasalahan penanganan kebakaran di DKI Jakarta itu kan bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak pemerintah saja, tapi peran serta masyarakat ini yang sangat menentukan permasalahan kebakaran ini bisa ditekan seminimal mungkin itu, yaitu dengan dibentuknya relawan pemadam kebakaran atau Redcar. Pengistilahannya memang beda dengan kita DKI Jakarta. Kalau DKI Jakarta itu kembali menggunakan istilah Balakar, sudah lebih dulu lahir gitu kan ya, tapi pada dasarnya antara Balakar dan Redcar itu sama saja. Jadi keanggotaannya itu bisa masyarakat dari lingkungan pemukiman, kemudian juga masyarakat yang ada di gedung-gedung itu terkategori Redcar atau anggota Balakar yang ada di tiap-tiap wilayah. Demikian. Baik, jadi memang ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan bukan hanya dari pihak terkait, tapi juga seluruh anggota masyarakat, begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Karena kembali yang langsung menangani misalkan dan mencegah itu adalah warga masyarakat. Nah, terbangunnya kesadaran masyarakat itulah yang sangat menentukan sekali bagaimana permasalahan kebakaran bisa ditangani dengan benar. Nah, contoh salah satu hal penyebab dari menurunnya frekuensi kebakaran itu pun ya ini ditandai dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Demikian.
Baik, Pak, ini bulan Ramadan pastinya banyak anak-anak atau mungkin ada tradisi begitu ya bermain petasan. Nah, ini bagaimana, Pak? Apakah ini juga menjadi faktor memicu terjadinya kebakaran? Atau mungkin ada edukasi yang dilakukan untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran karena faktor ini? Iya. Nah, khusus di bulan suci Ramadan, ya penyebab kebakaran itu biasanya eh, disebabkan karena gas ya atau ibu-ibu yang sedang masak di malam hari. Biasanya itu saat proses masaknya itu secara tidak sadar ibu-ibu meninggalkan masakannya itu karena ngantuk dan sebagainya tertidur sehingga masakannya terabaikan, kemudian terjadilah penyalaan. Nah ini himbauan kepada ibu-ibu yang beraktivitas di malam hari yang untuk menyiapkan untuk makan sahur dan lain sebagainya, pastikan bahwa kompornya masakannya itu selalu dijaga. Demikian itu. Baik, karena memang mungkin karena mengantuk ya Pak, dini hari jadi lalai gitu ya. Baik Pak, ini sudah banyak sinergi yang dilakukan dengan berbagai pihak, penyuluhan juga, dan bahkan ada balakar atau redcar yang bisa membantu para tim damkar untuk bisa melakukan mungkin penanggulangan secara sederhana. Lalu, lantas, apa rencana ke depan agar angka kasus kebakaran di Jakarta bisa terus ditekan dan menurun, Pak? Ya, baik. Akhir-akhir ini terjadi kebakaran, kita tahu beberapa pasar ya, pasar terjadi kebakaran itu. Kemarin pasar kami Tanah Abang, kemudian pasar Invest pasar Minggu. Nah ini usaha kita, kembali kita berkolaborasi dengan PD Pasar Jaya. Yaitu kita akan melaksanakan pelatihan atau sosialisasi ke seluruh penghuni yang atau pengelola pasar yang ada di DKI Jakarta. Di sana akan kita selain sosialisasi itu, diharapkan setiap pasar itu membentuk tadi redcar tadi itu tuh atau tim tanggap daruratnya lah atau ya pengelola yang ditunjuk menjadi tim tanggap darurat di pasar tersebut dalam upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran. Selain itu juga kita melaksanakan inspeksi pemeriksaan sistem proteksi kebakaran yang ada di setiap pasar. Kita melihat sistem alarmnya, aparnya, hidrannya. Nah, ini kalau dari hasil inspeksi itu berbagai sistem proteksinya kurang maksimal, tentunya harapan kita adalah setiap pasar untuk menyiapkan seluruh sistem proteksi kebakarannya itu siap pakai. Nah, selain itu juga nanti kita akan berkolaborasi dengan PD Pasar Jaya selain penyuluhan sosialisasi dan pemeriksaan, juga kita akan melaksanakan rencana operasi. Jadi semacam geladi bagaimana sih penanganan kebakaran bila mana terjadi di pasar tersebut. Jadi posisi mobil pemadam itu bagaimana, kemudian juga tindakan internal gedung, tim PD Pasar Jaya itu melaksanakan upaya pemadaman awal, itu kita akan simulasikan pada rencana operasi. Itulah beberapa hal yang kita lakukan, yang akan kita lakukan ke depan ya. Dan terkait dengan PD Pasar Jaya, insya Allah tanggal 4 nanti juga sudah kita mulai di PD Pasar Jaya yang ada di Pasar Senen. Itu untuk kasus menyikapi kasus kebakaran yang terjadi di pasar-pasar. Kemudian yang terjadi di masyarakat kembali kolaborasi antara pihak pemerintah daerah, pihak pemadam kebakaran, masyarakat dan instansi terkait lainnya itu perlu bekerja sama. Nah kita senantiasa untuk melaksanakan sosialisasi, walaupun di masa pandemi ini ya sosialisasi dengan cara protokol kesehatan yang ketat juga ya Pak ya. Ya, karena tetap protokol kesehatan harus kita utamakan. Baik. Ya. Pak Saiful, terima kasih banyak telah berbagi informasi bersama kami di Hal Indonesia. Tetap jaga kesehatan Pak, selamat kembali beraktivitas. Selamat beraktivitas, salam sehat. Salam sehat Pak. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Hal Indonesia.